Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة البديعة نريد أن نتعلم أما يتعلق بالضمائر. طيب ماذا الضمائر؟ نكتب أيوة. Dalam bahasa Arab, untuk memulai sebuah percakapan dalam menggunakan kata kerja ataupun fi'il, maka kita harus memahami terlebih dahulu dhamir ataupun kata ganti yang digunakan dalam percakapan. Sangat disayangkan ketika ada orang yang berbicara dengan bahasa Arab tetapi tidak mengetahui perubahan bentuk daripada kata ganti dalam sebuah kalimat tersebut, maka tentu dia bisa dipastikan akan melakukan kesalahan dalam melafalkan bahasa tersebut. Tayyib. Wal'an nanzur, kita lihat ad-dhamair. Sebelumnya kita sampaikan bahwa ad-dhamair ini merupakan jamak daripada dhamir yang berarti kata ganti. Ad-dhamair artinya kata ganti. Oke, kita lihat ada 14 dhamir dalam bahasa Arab. Ada 14 kata ganti dalam bahasa Arab yang digunakan secara keseluruhan untuk menggunakan atau untuk mengganti orang atau benda atau yang lainnya. Tayyib. Sebelum pelajaran ini, kita telah mempelajari tentang mudzakkar dengan muannas. Alaysa kadzalik? Bala. Mudzakkar dengan muannas, tentu dalam dhamir ini juga ada yang namanya mudzakkar dan ada yang namanya muannas. Ustaz akan langsung pisah bagaimana yang mana dhamir muannas dan yang mana mudzakkar. Oke, kita lihat yang di sebelah kanan, kita tuliskan untuk yang mudzakkar. Oke, kemudian yang sebelah kirinya kita buat untuk yang muannas. Oke. Yang di mudzakkar kita mulai dengan ada kalimat huwa. Arti huwa adalah dia laki-laki. Kemudian huma. Dia dua orang laki-laki. Kemudian hum, yaitu mereka laki-laki. Selanjutnya muannas. Setelah ini di muannasnya huwa, di mudzakkar di muannas menjadi hiya. Oke? Huma masih sama. Huma juga. Mohon maaf. Huma masih sama. Untuk dua orang, kemudian untuk merekanya di sini pakai hunna. Tayyib. Ini untuk mudzakkar dengan muannas sudah 6. Selanjutnya anta, yaitu kamu laki-laki. Anta untuk kamu satu orang laki-laki. Selanjutnya antuma, kamu dua orang laki-laki. Oke, dan kalian semua laki-laki adalah antum. Oke. Kemudian di muannasnya ada anti. Kamu perempuan. Anti untuk kamu berdua perempuan masih sama, antuma juga. Sorry. Kemudian untuk kalian semua perempuan adalah antunna. Oke.
Dua lagi yang digunakan untuk keduanya, mudzakkar ada, muannas juga ada, yaitu ana dan nahnu. Saya, yaitu ana, kemudian nahnu. Tayyib. Ini merupakan dasar yang harus dipahami dalam berbicara bahasa Arab untuk menggunakan kata kerja. Dan ini wajib dihafal. Ini semua untuk kelas 1, Ustaz wajibkan dihafal. Cara mudah untuk menghafalkan, kalau kalian pernah dengar sebuah lagu di Piala Dunia, ya, ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, dan seterusnya. Oke. Kemudian kita akan lihat pemakaian daripada kata kerja, pemakaian dhamir-dhamir ini dalam kata kerja. Tayyib. Sekarang kita masuk kepada pembahasan fi'lul madhi dan fi'lul mudhari', dan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan fi'lul amri dengan fi'lul nahi. Kita akan coba meringkas seringkas-ringkasnya sehingga mudah untuk difahami untuk semuanya santri kelas 1 Pesantren Modern Al-Manar. Baik. Dimulai dengan fi'il madhi. Apa sih itu fi'il madhi? Fi'il madhi merupakan sebuah kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu telah selesai dilaksanakan. Telah selesai dilaksanakan, yaitu intinya telah dilakukan pada masa lampau. Beberapa saat yang lalu, tadi, barusan, itu merupakan masa lampau. Dan jika ingin menyebutkan hal demikian, kita menggunakan yang namanya fi'il madhi. Tayyib. Sekarang kita kasih contoh. Saya telah menulis. Saya telah menulis. Ya, pakai kata dhamirnya ana. Ya, ana di sini. Maka ketika kita buat kata-kata menulis di sini menjadi ana katabtu. Ya, ana katabtu. Ana katabtu. Oke, kemudian di mana kalau huwa? Oke, huwa. Huwa di sini dia telah menulis. Misal, maka kita menggunakan kata kataba. Huwa kataba. Maaf. Huwa kataba. Huwa kataba. Bagaimana dengan hiya? Dia wanita. Hiya. Maka hiya adalah katabat. Hiya katabat. Oke. Hiya katabat. Bagaimana dengan anta? Ya, anta. Anta katabta. Ya, anta katabta. Anta katabta. Bagaimana dengan anti? Anti katabti. Anti katabti. Iya, anti katabti. Oke, sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sudah, kata kerja yang menunjukkan kata itu dilakukan pada saat sekarang, ya, fi zamanil hadir awil mustaqbal, atau pada masa yang akan datang, pada saat ini atau pada masa yang akan datang. Itu namanya fi'il mudhari'. Kita lihat. Ana di sini katabtu, fi'il madhinya ketika dirubah menjadi fi'il mudhari', ana aktubu. Ana aktubu. Ana aktubu.
Ana aktubu. Ya. Bagaimana selanjutnya dengan huwa? Huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Selanjutnya bagaimana dengan hiya? Hiya, ya, hiya katabat di sini menjadi hiya taktubu. Hiya taktubu. Bagaimana dengan anta? Anta dengan hiya dalam kategori ini sama. Anta taktubu juga. Namun nanti berbeda. Iya. Anta taktubu juga. Selanjutnya anti katabti di fi'il madhinya, dalam fi'il mudhari'nya adalah anti taktubina. Taktubina. Tayyib. Anti taktubina. Ini beberapa contoh daripada fi'il madhi dengan fi'il mudhari'. Tayyib. Selanjutnya kita akan membahas tentang fi'il amri dengan fi'lun nahi. Apa itu fi'il amri? Oke, kita lihat. Fi'il amri adalah kata perintah. Kata perintah. Waktu untuk fi'il amri adalah fi zamanil mustaqbal. Untuk fi'il amri itu hanya dikerjakan pada masa yang akan datang. Perintahnya sekarang pasti itu untuk dilakukan setelah perintah dikeluarkan. Setelah perintah dikatakan, disebutkan, baru kemudian dilaksanakan. Tayyib. Sehingga kalau kita lihat dari ke-14 dhamir yang tadi kita sudah sebutkan, ternyata hanya ada 5 dhamir. 5 bentuk dhamir yang bisa diubah ke dalam bentuk fi'il amri. Tidak semuanya. Tidak semua dhamir. Yang pertama ada anta, kemudian yang kedua ada antuma, antum, anti, dan antunna. Tayyib. Selanjutnya kita lihat di contoh. Anta, kita masih menggunakan kalimat kataba yaktubu tadi. Sekarang kita masuk kepada fi'il amrinya menjadi anta uktub. Anta uktub. Selanjutnya antuma menjadi uktuba. Uktuba. Oke, kemudian antum menjadi uktubu. Uktubu. Oke, kemudian anti menjadi uktubi. Uktubi. Selanjutnya yang terakhir ada antunna menjadi uktubna. Mada? Uktubna. Tayyib. Sekarang kita lihat fi'lun nahi. Apa itu fi'lun nahi? Fi'lun nahi adalah kata larangan. Kata larangan. Kalau ini perintah, maka fi'lun nahi adalah larangan. Oke, tanda daripada kalimat larangan ada kalimat la di awal kalimat tersebut. La yang artinya jangan. Yang la artinya jangan. Contoh kita lihat la taktub. Artinya jangan kamu menulis. La taktuba untuk damir antuma, la taktuba. Oke, untuk damir antum la taktubu. La taktubu. Oke, selanjutnya untuk damir anti la taktubi. La taktubi. Mada? La taktubi. Untuk damir antunna menjadi la taktubna. Mada? La taktubna. Tayyib. Demikian penjelasan singkat tentang ad-dhamair, kata ganti dalam bahasa Arab, kemudian fi'lul amri dan fi'lul nahi, kemudian tadi ada fi'il mudhari'. Tadi kita sudah belajar madhi, mudhari', amri dengan fi'lun nahi. Oke, kemudian tugas untuk semuanya, yang pertama wajib dihafal. Wajib dihafal dhamir-dhamir yang tadi sudah kita pelajari. Cara menghafalnya bagaimana? Bisa di-store kepada kedua orang tua di rumah. Nanti di tanda tangan orang tua, diparaf dulu, nanti kemudian sampai ke pesantren, nanti baru minta tanda tangan dari ustadz. Oke, kemudian untuk tugas untuk semuanya, yaitu merubah kalimat dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amri
dengan fi'lun nahi. Cukup masing-masing fi'il itu 5 kalimat, 5 kata kerja. 5 kata kerja, yaitu di fi'il maldi 5, di fi'il mudhari'nya 5, fi'il amrinya 5, fi'il nahinya 5. Kata-katanya boleh sama, yang penting dengan menggunakan 4 fi'il. Tayyib, usah rasa jelas, lebih dan kurang kita mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.